Ya, bagaimana selama 3 hari ini kita nih ada niat perbaikan islah diri. Ya ini bagaimana setelah 3 hari ini kita nih niatnya bukan pulang lagi, yaitu untuk berjuang kembali di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bagaimana kita nanti setelah 3 hari ini janjian lagi, kapan lagi kita akan keluar bareng di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sekarang ini jalan untuk perbaikan umat dengan caranya seperti ini. Kita hari-hari kan kalau di rumah itu kan tentang dunia, lupa akan Allah. Bagaimana kita ini memutus kesenangan kita terhadap dunia ini, yaitu menuju kepada Allah demi untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena dalam 3 hari ini kita kan adakan amalan-amalan. Biasanya 1 hari ini memikirkan perkara dunia dari bangun tidur, apa dipikirkan, sehingga untuk ingat kepada Allah itu sangat sedikit. Jangankan kalau kita ini dalam hari-hari biasa, bahkan kita ini dalam usaha agama aja masih sedikit ingat Allah. Ada orang ini kalau bertanya kena masalah, Pak, dosa saya ini apa? Itu pertanyaan begitu sudah bikin dosa besar itu. Jangankan manusia itu, jangankan kita ini dalam keadaan biasa, manusia saja dalam ketaatan itu sudah banyak dosanya. Contohnya kita dalam sholat saja itu banyak dosanya. Apa dosanya kita dalam sholat itu? Tidak khusyuk, mikir ini, mikir itu. Bahkan di dalam amal agama aja loh, kita ini sudah banyak dosanya. Dalam dakwah, dosanya kita ini dalam dakwah itu banyak. Makanya ada yang bilang orang dakwah tuh dosanya banyak, tetapi yang tidak dakwah itu 1 aja dosanya. Orang dakwah tuh banyak dosanya. Waktunya taklim, musyawarah, taklim jam berapa? Jam 9. Tahu-tahu molor jam 10, dosa itu. Taklim lagi taklim, yang lagi baca. Waktunya dengeran taklim ke belakang buka HP, rokok lagi, ya Allah. Ginang lagi. Habis itu apalagi dalam dakwah dosanya, dalam dakwah lagi. Dari tadi nggak persiapan, sudah waktu masuknya waktu sholat. Sebenarnya kita kalau orang mau ke masjid sebelum azan itu sudah persiapan di sholat semua. Jangan nanti kalau sudah mau azan nanti wudhu antri sama tempatan, WC bekebekan sampai ngantri sama tempatan. Makanya dipersiapkan sebelum azan itu udah hisab semua, itu dosa juga. Muzakarah, yang nyampekan muzakarah ngomong apa, mustami lupa lagi, apa tadi sampaikan ini, ngomong apa tadi ini, nggak tawaju lagi muzakarah. Begitu juga jauhlah, adab-adabnya kurang perhatikan. Lihat botol tendang, lihat kaleng tendang. Padahal kan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan benda-benda kan mendoakan kita. Sebenarnya kenapa ditendang batu-batu di jalan? Salah lagi, kecil-kecil mudah diampuni. Makanya kita ini dalam agama ini, dalam amal agama dosanya banyak, tapi kecil-kecil mudah untuk diampuni. Kalau nggak amal agama 1 dosanya, yang nggak dakwah itu sudah dosanya besar tapi sulit untuk diampuni. Orang kita ini loh dalam ketaatan aja sudah banyak dosanya, dalam ketaatan sudah banyak dosanya, apalagi di luar ketaatan. Jangan sampai kita ini berkata salah apa, dosa apa saja ini. Banyak orang sholat itu banyak dosanya, udah nggak usah. Jangan sampai berkata seperti itu. Memang kita ini manusia ini tepatnya orang ini salah dan dosa. Mahalul kota wanisian, tepatnya salah dan
lupa. Nah, bagaimana nanti kita nih setelah 3 hari ini niat kembali untuk keluar di jalan Allah 40 hari setiap tahun. Ini untuk akhirat. Orang aja tuh untuk perkara dunia, Bank BRI, Bank Muamalah udah berani tuh melayani umat 24 jam itu. Itu perkara dunia tuh, ATM berbuka 24 jam itu sehari. Kalau kita untuk agama, nah ini udah berapa rumah dari data rumah berapa datangin? Khususi umaro ulama, soal ulama. Alhamdulillah sudah. Udah soal ulama, umaro. Alhamdulillah Terpenuhi. Makanya di dalam orang ini 3 hari ini sungguh-sungguh ini lebih utama daripada 40 hari yang kurang sungguh-sungguh. Tetapi orang itu kalau sudah 40 hari biasanya itu kesungguhannya makin meningkat gitu, kesungguhannya. Orang itu kesungguhannya kelihatan. Dan biasanya sudah kelihatan, bukan berarti kok saya 3 hari aja sungguh-sungguh, pada 40 hari gak sungguh-sungguh, bukan begitu. Supaya apa? Supaya nanti dia ini ada jazbah untuk ada semangat tuh mau 40 hari gitu. Ketika kita ini pergi, ketika Nabi ini bertanya pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, ini ditanyai bukan berapa yang dikorbankan, tetapi apa yang kau tinggalkan. Ya Sayyidina Umar, apa yang kau tinggalkan ini untuk jalan Allah? Aku tinggalkan ya Allah setengah dari hartaku. Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya apa yang ditinggalkan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini pengorbanan itu maksudnya itu bukan berapa banyak rupiahnya, tetapi itu ya seberapa besar kita untuk mendapatkan itu adalah pengorbanan itu. Makanya di dalam istilah itu kita ini kalau mau keluar kadang-kadang tuh pikir yang di rumah tuh apa yang kita tinggalkan anak istri, jangan keluar gitu aja. Nggak ada istilah urusan dunia tuh nggak ada dalam itu. Bagaimana Pak? Ada urdu apa urusan dunia? Orang menafkahi anak istri itu hukumnya wajib itu. Bukan kalau kita ini jadi dai, kalau kerja tuh gajinya banyak dunia apa itu akhirat itu kan? Itu nafkahi anak istri hukumnya wajib itu, bukan perkara dunia akhirat itu. Jadi dai jadi karkun, kemana nih? Bisnis nih udah dilakukan dunia itu perkara akhirat itu. Orang nafkahi istri punya anak kan wajib itu nafkahi itu, bukan urusan dunia itu nggak ada urusan dunia seperti itu. Makanya di dalam kita ini keluar ini ada diadakan lagi itu muzakarah itu diamalkan. Muzakarah makan, bagaimana kita dalam 3 hari ini ilmu kita dapatkan, diadakan namanya muzakarah. Dari muzakarah apa? Makan. Muzakarah ketika tidur. Makanya dalam 3 hari ini kita perbaiki niat kita ini untuk islah, untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk memperbaiki orang lain niatnya. Makanya bagaimana kita nih selama hidup nih jangan ibarat itu seperti lilin. Lilin itu berharga, menerangi, tetapi kelalaian dirinya sendiri. Bagaimana umur kita ini kita gunakan itu berharga. Karena mahal hadirin, umur ini hadirin, mahal. Hari ini tidak bisa akan digantikan hari setelahnya. Karena nanti kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu gunakan umurmu ini? Ya Allah, umurku ini aku gunakan untuk di jalanmu ya Allah, untuk usaha agamamu ini ya Allah. Hartaku juga ya Allah, rumahku juga ya Allah, kendaraanku juga ya Allah. Semua yang akan kita pijak, yang kita sentuh di muka bumi akan jadi saksi kita di akhirat nanti. Baju kita, peci kita,
Makanya kita ini kalau sudah dalam usaha agama, udah pernah jadi telepon 3 hari, 4 hari, kalau mau maksiat tuh mikir. Masa kita ini pakai baju hari-hari ketaatan kepada Allah, tapi kadang-kadang digunakan untuk perkara-perkara yang gak Allah ridhoi. Jadi kita berpikir, kita udah pakai jubah, pakai peci, untuk usaha agamanya Allah. Tahu-tahu apa? Gak cocok. Tiba-tiba untuk perkara yang gak Allah ridhoi. Karena apa yang kita kenakan di muka bumi ini akan semua akan jadi saksi semua ini. Makanya kita ini kalau dalam sholat sunnah ada namanya qobliyah ba'diyah, itu disunahkan untuk pindah-pindah tempat. Tadi sholat maghrib, tadi sholat isya di sini. Kalau bisa qobliyah di situ, ba'diyahnya di situ. Supaya banyak saksinya kita nanti di akhirat nanti. Ya kita sujud nanti jadi saksi semua ini. Semua benda ini ada alamnya. Cuma kita ini nggak tahu alamnya ini mana alamnya. Semua ini berbicara. Daun-daun. Semua ini berbicara. Nah, bagaimana setelah kita 3 hari ini kita ini memperbaiki akhlak kita ya? Bagaimana orang sudah keluar 3 hari ini, setelahnya ini bagaimana akhlaknya terhadap tetangganya, sopan satunya ini makin meningkat. Contoh kita datang, Pak mohon maaf, ini gimana nih Pak? Kan enak gitu dikit Pak mohon maaf. Padahal nggak ada salah kan, dikit-dikit mohon maaf Pak, gimana ini? Tunjukkan akhlak kita nih. Supaya apa? Supaya ini perlahan-lahan ini bisa menjadi contoh. Yang dulunya tuh yang suka ngerokok, jangan rokok habis 3 hari. Nanti dinilai orang ini, gak uang nih. Awas mulia. Sekarang kan itu Toya itu, ya kalau nggak itu Ziga. Rokoknya murah loh gitu. Ngelinting loh kayak duit tuh. Iya itu. Kadang ya nggak bisa, nggak bisa tahan ini loh, jangan sampai lihat orang loh sembunyi di mana gitu loh. Karena kita ini membawa nama besar, jangan kita cemari. Contoh kita kalau ada kertas atau baju itu kalau udah makin putih, kena kotoran sedikit aja tuh nampak. Contohnya ada guru itu papan tulis itu, nulis soal tuh, itu ada 20 soal matematika lah contohnya itu. Soal nomor 1 tambah 1 sama dengan 2, sama kunci jawabannya gitu kan. Kasih tabel di kunci jawaban itu, 1 tambah 1 sama dengan 2, nomor 2, 3 tambah 3 sama dengan 6, nomor 3, 10 tambah 10, 20, nomor 4, 20, 40. Ketika di soal nomor 20, guru nulis gini, 100 ditambah 100 sama dengan 300. Itu semua orang tuh melihatnya tertawa itu. Apa dibilang guru? Sengaja guru tuh nulis begitu, apa dibilang? Memang beginilah kehidupan. Berapa banyak kita ini berbuat kebaikan, tapi satu aja kita ambil keburukan, itu yang akan dipandang orang itu. Makanya kalau bisa nih, kalau kita sudah namanya bikin banyak kebaikan, jangan sampai kita ini terkotori oleh satu keburukan. Itu yang akan dipandang orang tuh yang itu. Kayak guru tuh bikin 20 soal, 1 soal salah, itu jadi bahan perhatian. Sekarang kayak baju nih udah putih bersih, ada kotor sedikit, itu jadi perhatian itu. Coba pakai jubah kayak saya ini putih, peci, jubahnya putih semua, ada tai cicak. Kira-kira jadi perhatian itu jubahnya apa tai cicaknya? Seperti itulah kehidupan ujian kita di dunia itu seperti itu. Makanya orang tuh dalam kerja agama sama kerja dunia itu beda. Kita kerja agama, orang Islam banyak jasanya, banyak, tapi sedikit aja kayak di Bali dan bom Bali, satu dunia tuh kecap teroris itu, satu dunia. Tapi Israel bantai Palestina apa dicap itu? Udah di bantai buat Islam gak dicap apa-apa itu. Kalau kerja dunia tuh beda Pak. Yang gagal tuh banyak, tapi nampaknya berhasilnya kerja multi level marketing. Ini berhasil dapat mobil, dapat rumah. Tapi lihat di bawah-bawahnya itu loh. Berapa banyak nyetor duit dapat apa-apa itu. Kayak orang togel tuh loh, judi.
nomor, dapat nomor 20 juta, tapi berapa banyak orang peserta yang dapat nomor itu. Itulah orang kerja agama. Itu ujiannya karena seperti itu ujiannya, Pak. Nah, bagaimana kita ini setelah keluar 3 hari ini kita bisa memperbaiki akhlak kita kepada sesama, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga terutama itu. Karena otomatis kita ini jadi bahan contoh. Nah, bagaimana nanti semuanya janjian nisabnya lagi Pak, dijaga nisabnya Pak ya? Ada yang lihat 40 hari? Kapan 40 hari? Pokoknya sampai tahun langsung. 9 saya ikut insyaallah. 9 insyaallah amin. Nah, niat 4 bulannya kapan 4 bulan? Ada loh, bagi jamaah jalan kaki. Belum. Diusahakan itu sekarang tuh yang ditarget itu banyak jamaah jalan kaki, ya, jamaah jalan kaki. Nah, selain itu kita nih sebagai dai kuat amalnya, kuat pikirnya, juga kuat fisiknya. Seperti tadi tuh yang anggotanya Pak Ali Ilyas tuh bikin panahan itu biar kuat fisiknya. Jadi dai itu jangan kalau posisi dari preman apa ya, bukan kalau malam mek itu enggak itu. Baik. Ya tapi nggak usah kasar-kasar. Jangan preman nih. Apa lo jangan bangsat lo, nggak usah gitu juga. Biasa aja gitu. Maksudnya itu kuat fisiknya biar kuat mentalnya. Selain bisa memanah, dai itu ya harus tuh makanannya itu termasuk makanannya juga dijaga. Karena kita itu agama, badan kita ini satu, ini nggak ada lagi. Dijaga juga fisiknya. Jangan sudah nggak tahu olahraga, punya game, tidur, dimakani gula, dirokoki lagi. Baru kalau malam tuh makan berminyak, gorengan, santan, pemanis buatan, penyedap, micin, tambah goblok lagi. Karena kita kerja agama. Selain kuat amalnya, kuat imannya, fisiknya juga harus kuat. Nah, dijaga makanannya, jangan digulai terus, jangan dikasih minyak terus, jangan dikasih gorengan apa tuh penyedap itu. Ya kurang nggak bagus itu. Diperhatikan makanannya. Kayak saya ini ya, jangan kayak saya nih. Di rumah langsung bengkak di rumah ini. Langsung jubah langsung jadinya dia. Insya Allah gitu ya, diperhatikan semuanya itu. Bagaimana nanti kita ke depannya bisa lebih baik pada yang kemarin, insya Allah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslim umat sayyidina Muhammad, Allahumma fiq qulub umat sayyidina Sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.